Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam semakin larut. Sebelum Anda tidur, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang murni bersama hambanya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dengan tema Menghayati Kehadiran Allah bersama saya, Yohana Ibrahim. Kita harus benar-benar serius mencari Tuhan dan mengalami Tuhan, sebab Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Kita harus benar-benar serius mencari Tuhan, lebih dari mencari harta, uang, kalir, apapun. Benar-benar serius sampai kita bisa mengalami Tuhan. Walaupun seorang dosen sekolah teologi harus masih belum puas dengan pengetahuan teologi yang dimiliki, harus merasa belum cukup, bahkan tidak cukup. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terus bertambah, tidak gagal mengalami Tuhan. Adapun ciri dari orang yang gagal menghayati Tuhan adalah: pertama, perasaan takut terhadap hari esok. Takut terhadap masa depan. Takut terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya yang dia pandang mengancam hidupnya. Orang seperti ini hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itulah orang-orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan. Padahal Allah itu hidup, Allah itu hadir, mestinya tidak ada yang membuat kita gentar. Ciri paling mudah orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan adalah ia takut gelap, takut setan. Ini sebenarnya orang-orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan, takut akan hari esok akan terjadi apa-apa. Sesungguhnya selama kita tidak memberontak kepada Tuhan, selama kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, sejatinya tidak ada yang membuat kita takut. Yang kedua, hidupnya tidak bersih, berani berbuat dosa. Terus terang, kadang-kadang kita juga sering gagal menghayati kehadiran Tuhan. Misalnya, waktu dalam sebuah percakapan, kita menjadi sombong, kita tidak tulus. Seringkali kita juga begitu. Kita gagal menghayati kehadiran Allah sehingga sembarangan dengan apa yang kita lakukan. Kita harus jujur melihat diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak berani berkorban untuk Tuhan. Sebenarnya kalau kita bisa melayani Bapa, bisa memberikan sesuatu kepada Bapa, itu adalah kehormatan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk sesama kita, dalam konteks apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kehormatan yang bernilai kekal. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan motif yang bersih, dengan motif yang benar, bahwa kita melakukannya untuk Bapa di surga. Dan itu menjadi kebahagiaan kita. Setiap kali kita menolong seseorang, hati kita terenyuh. Walau kita berbuat sesuatu untuk orang, yang kita dasarkan bahwa kita melakukan untuk Bapa di surga, air mata kita bisa berlinang. Kita terharu karena kita boleh berbuat ini sebagai persembahan kepada Allah. Ketika kita membagi uang, pastinya uang kita untuk sesama kita. Roti kita untuk sesama kita. Atau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan walau dalam keadaan pas-pasan, kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan motif yang tulus. Itu adalah kehormatan. Orang yang menghayati kehadiran Allah itu orang yang rela berkorban apa saja bagi Dia. Dan itu
menjadi suatu kehormatan. Yang keempat, merindukan saat-saat berdoa menghadap hadirat-Nya. Sejatinya ketika kita ingat besok pagi atau kita mau berdoa bersama pada pagi hari, maka pada malam harinya kita sudah semangat. Kita segera tidur supaya kita bangun, supaya kita mempunyai tubuh yang segar untuk berdoa. Berdoa adalah saat yang indah di hadapan Tuhan. Yang kelima, merindukan bertemu dengan Tuhan. Tidak ingin lama-lama hidup di bumi ini. Mari kita berperkara dengan diri sendiri. Apakah saya serius untuk pulang ke surga? Berurusan dengan Bapa adalah suatu hal yang luar biasa. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Israel. Kita harus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Bapa dalam doa. Hal ini sangat dahsyat dan benar-benar menakjubkan. Ketika kita tidak menghayati kehadiran Allah dan tidak ingin bertemu dengan wajah Yesus, kita sudah gagal menghayati kehadiran Allah. Ketika seseorang takut menghadapi dunia ini, ketika seseorang ceroboh dalam hidup, ketika seseorang tidak berani berkorban untuk Tuhan, ketika seseorang tidak mempunyai kerinduan untuk berdoa, ketika seseorang tidak merindukan langit baru, bumi baru, pasti ada yang salah. Pasti ada yang belum diselesaikannya. Ini berarti orang itu gagal menghayati kehadiran Allah. Kalau kita tidak merindukan pulang, kita tidak merindukan kerajaan surga. Kita gagal menghayati kehadiran Allah. Filipi 1 ayat 21-23 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-1-7. Salah satu ciri dari orang yang menghayati kehadiran Allah adalah ia rela berkorban apa saja bagi Dia, dan itu menjadi suatu kehormatan. Selamat menikmati istirahat malam Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.